Direktorat Reserse Polda Jambi menggerebek sebuah gudang di Desa Tangkit Baru, Muaro Jambi yang dijadikan sebagai tempat penampungan benih lobster. Kejadian berawal saat petugas memberhentikan sebuah minibus di Jalan Lintas Jambi Palembang kilometer 20. Saat digeledah, petugas mendapati 44.000 benih lobster yang dikemas menggunakan gelembung udara. Benih lobster tersebut rencananya akan diselundupkan ke Malaysia menggunakan kapal feri. Kiriman baby lobster sejumlah hampir kurang lebih 44.000 bibit ya, yang rencananya akan dibawa ke Malaysia melalui pelabuhan di Tanjung Jabung Timur. Dari temuan tersebut, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 5 orang pelaku serta puluhan ribu benih lobster senilai 7 miliar rupiah. Tempat ini adalah tempat persinggahan. Kami sudah mengamankan 5 orang. Ini dibawa dari Lampung, di daerah Tulang Bawang. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti benih lobster jenis mutiara sebanyak 239 ekor dan jenis pasir sebanyak 44.561 ekor. Sementara itu, untuk harga jual benih lobster di luar negeri berkisar ratusan ribu. Benih lobster mutiara misalnya dijual dengan harga 200.000 per ekornya, sedangkan benih lobster pasir dijual 150.000 per ekornya. Aksi tersebut merupakan penyerangan beberapa anggota polisi berpakaian sipil oleh sejumlah WNA Nigeria di sebuah apartemen Green Park View, Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemukulan yang dilakukan 11 WNA ini membuat anggota polisi dari Polda Metro Jaya kewalahan hingga tersungkur. Para WNA bahkan tidak menggubris sejumlah orang yang berupaya melerai dan terus melakukan pemukulan. Polisi sedang melakukan pendalaman terhadap kasus yang diinginkan, terus melakukan kayak pemeriksaan atau pencarian tersangka di apartemen itu. Setelah itu kan setelah selesai prosesnya, yang saya dengar itu mereka dikeroyok oleh kumpulan orang yang katanya warga negara Nigeria. Imbas corona, Direktorat Jenderal Imigrasi memberi kelonggaran kepada warga asing untuk memperpanjang izin tinggal di Indonesia. Sekarang imigrasi itu di masa pandemi COVID ini kami memberikan izin tinggal keadaan terpaksa, artinya kepada orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan izin tinggalnya sudah habis berlaku, itu secara otomatis karena COVID ini secara otomatis kita memberikan izin tinggal keadaan terpaksa. Pengeroyokan dipicu oleh provokasi salah satu WNA penghuni apartemen yang menyebut personil kepolisian datang untuk merazia warga negara asing. Akibat penyerangan, 5 orang personil kepolisian mengalami luka ringan. Jadi kami masih menunggu, kira-kira polisi menyelesaikan dulu untuk proses pidananya karena terkait dengan pengeroyokan tadi, pemukulan. Kalau memang nanti sudah selesai oleh polisi, katakanlah apakah dilanjutkan ke pengadilan, terus mendapatkan putusan, setelah itu dikembalikan ke imigrasi, maka kita akan lihat prosesnya. Gitu. Saat ini, seluruh pelaku pengeroyokan dititipkan ke rumah detensi imigrasi hingga proses pemeriksaan kepolisian selesai. Ada 11 orang yang kemudian dititipkan di rumah detensi imigrasi. Dan yang saya dapat informasi dari kawan-kawan di rumah detensi, mereka ini sedang dalam pengembangan kasus pemukulannya ini, gitu ya, pengeroyokan dan pemukulannya oleh polisi. Kantor Wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan biji nikel senilai 13,7 miliar rupiah. Rencananya, biji nikel ilegal itu akan diselundupkan menuju Singapura menggunakan kapal supertanker MV Pan Begonia yang berbendera Panama. Kejadian berawal saat Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai Kepulauan Riau mendapatkan informasi bahwa ada kapal pengangkut biji nikel yang telah dibatalkan kepabeanannya namun masih melanjutkan perjalanan. Saat diamankan, kapal supertanker berukuran 190 kali 33 meter tersebut tengah berlayar di perairan Mapur, Bintan, Kepulauan Riau. Diketahui kapal tersebut tidak menyerahkan pemberitahuan ekspor barang serta barang yang dimuat tidak dilengkapi dokumen yang sah, yaitu Outward Manifest.
Barang tersebut adalah 45.000 ton biji nikel asal Pomala, Sulawesi Tenggara yang rencananya akan dikirim ke Singapura. Sebanyak 41 orang yang terdiri dari kru kapal dan pihak perusahaan pemilik kapal diperiksa untuk dimintai keterangan. Petugas juga menetapkan seorang tersangka, yaitu pemimpin perusahaan asal Singapura yang merupakan warga negara Korea. Atas kejadian tersebut, Bea Cukai berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. 19, 20, 24, 25. Ini? Oke. Ini sabun.